semuanya. Pimpin komando, pimpin. Ya, kasih keluar dulu satu. Kayunya kasih keluar dulu. Kita sama-sama masukkan. Kita akan update informasi terkait pencarian korban pesawat ATR 42500 Tribuners. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jasad penumpang pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dengan penemuan tersebut, total jasad yang berhasil ditemukan menjadi 10. Artinya, seluruh penumpang pesawat ATR 42500 ini sudah ditemukan. Untuk informasi terkini, kita sudah terhubung bersama rekan Makmur, wartawan Tribun Timur, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Makmur, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, jadi hari ini merupakan hari ke-7 pencarian jasad penumpang pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air yang jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sampai pada hari ke-7 ini, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan seluruh penumpang yang berjumlah 10 orang tersebut yang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang, di mana 2 jasad terakhir yang ditemukan yaitu terjadi pada hari ini, pada pagi tadi sekitar pukul 8 pagi di Jurang dekat penemuan mesin pesawat, di mana dari total 10 jasad ini 7 diantaranya sudah dievakuasi ke Makassar dan 3 saat ini masih sementara proses evakuasi lewat helikopter. Ya, jadi pencarian pesawat ATR 42500 ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari personil polisi, TNI, tim SAR gabungan, kemudian ada juga dari mahasiswa pencinta alam, dari warga, dan dari berbagai relawan yang turut ikut dalam pencarian ini. Total sekitar 1.000 lebih relawan yang turun melakukan pencarian. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, menjelaskan bahwa di hari ke-7 ini tim masih mempertimbangkan apakah akan menghentikan pencarian ataukah akan tetap melanjutkan pencarian, mengingat sudah ditemukannya 6 jasad penumpang pesawat ATR 42500. Selama proses pencarian ini, kendala yang dihadapi oleh para tim pencari adalah medan yang terjal, kemudian juga kabut yang menyelimuti Gunung Bulu Saraung yang menghalangi pandangan mata dari para anggota tim SAR gabungan. Dalam kronologi penemuan penumpang itu, di mana pada sampai dengan 4 hari pencarian itu ditemukan 3 jasad, dan kemudian sampai 4 hari pencarian itu ditemukan 2 jasad. Kemudian kemarin pada Kamis itu ditemukan 6 jasad di dekat air terjun yang ada di Gunung Bulu Saraung, di mana radius jarak antar jasad itu sekitar 50 meter. Nah, 6 jasad itu kemudian kemarin dievakuasi, namun karena cuaca yang buruk dan kabut yang tebal, hanya 1 jasad yang berhasil dievakuasi yang dibawa ke Makassar, sehingga pada akhirnya 5 jasad yang ditemukan ke pencarian hari ke-7 ini, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan seluruh jasad penumpang pesawat ATR 42500 yang berjumlah 10 orang. Saat ini proses evakuasi sementara berlangsung, dan proses evakuasi tersebut menggunakan helikopter, yaitu baik dari helikopter TNI Angkatan Udara, kemudian dari Basarnas, dan juga ada helikopter dari kepolisian. Kepala Basarnas
Kepala Seksi Basarnas Makassar Andi Sultan mengatakan mengenai perpanjangan waktu pencarian itu masih dipertimbangkan dan dibicarakan, mengingat dalam peraturan bahwa waktu pencarian itu. Oke, jadi sampai saat ini seluruh penumpang pesawat ATR 42500 telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, dan proses evakuasi dari Gunung Bulu Seraung terhadap seluruh penumpang tersebut masih terus berlangsung. Sampai saat ini tercatat sudah sampai 8 jasad yang telah dibawa ke Makassar, dua jasad lagi sementara dalam perjalanan menggunakan helikopter udara. Dan terkait dengan waktu pencarian ini, Kepala Seksi Basarnas Makassar Andi Sultan mengatakan masih akan membicarakan dengan tim terkait apakah akan diperpanjang ataukah akan dihentikan hari ini. Nah, dalam kronologis penemuan jasad penumpang pesawat ATR ini, yaitu sampai dengan hari keempat pencarian, tim menemukan 2 jasad, dan kemudian pada hari ke-6 pencarian, yaitu kemarin pada Kamis, tim menemukan 6 jasad yang ditemukan di dekat air terjun Gunung Bulu Seraung, di mana 6 jasad tersebut terpisah-pisah dengan radius sekitar 50 meter. Nah, tim kemudian berusaha mengevakuasi 6 jasad tersebut, dan karena cuaca yang tidak mendukung, ditambah medan yang terjal, ditambah lagi kabut yang tebal, tim hanya berhasil mengevakuasi 1 jasad pada Kamis kemarin, dan kemudian tadi pagi hingga siang 5 jasad lagi telah berhasil dievakuasi. Saat ini 2 jasad yang baru ditemukan pagi ini sementara juga dalam proses evakuasi melalui helikopter ke Kota Makassar. Selanjutnya di Kota Makassar, di Rumah Sakit Bayangkara dilakukan proses identifikasi terhadap terhadap jasad yang sampai saat ini belum teridentifikasi. Ya, begitu, Justina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Posko SAR gabungan Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, kemudian di Desa Pangkep menyampaikan alhamdulillah berkat doa seluruh warga Indonesia, dan hari ini tadi pada pukul 8.33 waktu Indonesia Tengah dilaporkan dari tim tombak, yaitu Yonif 433 Kostrad beserta tim SAR gabungan menemukan paket. Kita sampaikan di sini paket agar tidak salah identifikasi, paket 9. Kemudian selanjutnya pada pukul 8.59 kami dapat informasi, namun tadi dipastikan baru bisa berkomunikasi detail dengan koordinatnya pukul 9, kurang lebih 9.16. Kita paket 10 telah ditemukan oleh tim Elang 5 Yonif 700 Raider Kodam 14 Hasanuddin beserta tim SAR gabungan. Kita sekali lagi sangat bersyukur upaya kita bersama-sama dan doa baik dari keluarga korban dan warga Indonesia dari hari Sabtu sejak kejadian terjadi. Kita berupaya secepat mungkin mencari dan mengevakuasi kejadian yang ada, kasus korban, dan alhamdulillah hari ke-7 kita bisa temukan seluruhnya, baik benda penting yang ada di pesawat maupun seluruh korban. Dan tepat dengan sandi hari ini kita gunakan sandi sapu bersih. Allah meridhoi sandi tersebut. Kemudian
kami juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat Desa Tompo Bulu, termasuk warga masyarakat Kecamatan Baloci yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang turun bersama-sama maupun juga turut bantu menyiapkan logistik, masak bersama, mendukung logistik, kemudian menyiapkan rumah untuk ditempati oleh relawan dan prajurit kita. Semoga kolaborasi ini, kerjasama ini, kebersamaan ini, kekompakan ini menunjukkan bahwa dalam mengatasi suatu kesulitan ataupun tantangan akan cepat kita selesaikan dengan kebersamaan tersebut. Sekali lagi, demikian bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti untuk informasi evakuasi yang 5 paket kemarin, 2 sudah terbawa, sudah sampai di Lanut. Masih kita tunggu 3 yang belum, yang kemarin, dan sekarang 2 paket masih proses untuk didekatkan ke titik penjemputan heli. Kita berdoa bersama. Cuaca saat ini masih terang, clear. Mudah-mudahan angin juga tidak kencang. Mudah-mudahan bisa dievakuasi semua menggunakan heli sehingga proses bisa berjalan dengan cepat. Sekali lagi terima kasih seluruh warga Indonesia. Sama-sama kita semua. Kami bangga, kami setia, kami hormat. Apakah 2 jenazah sisanya ini ditemukan pada pukul berapa Pak? Terus setelah itu mungkin ada kesulitan atau titiknya di mana dengan jenazah-jenazah sebelumnya Bapak? Kami plotting dan tadi kami juga konfirmasi sambil proses tadi diinformasikan posisi satu areal dengan kawas yang 6 kemarin ditemukan. Namun lokasinya di coakan tebing atau jurang yang itu kalau ada sungai hujan menjadi aliran air. Namun posisinya di dalam dan tetap menggunakan teknik-teknik khusus. Ini sedang proses, maka kita mendoakan karena rekan-rekan turun ke bawah tadi dari pagi, ini baru dilaporkan jam segini. Jadi kita bisa bayangkan yang satu areal saja dia harus turun lagi ke dalam coakan jurang. Hari kita itu saja yang kita sampaikan karena anak-anak ini dedikasinya dan karena dedikasi dan komitmen untuk menuntaskan perintah dan tugas, maka alhamdulillah mereka tetap berjuang dan mudah-mudahan bisa dilancarkan evakuasi ini. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Cukup ya, makasih ya. Cukup. Terima kasih. Kita pantau nanti yang Tim SAR gabungan. Dan saat ini pada pukul 13 tadi jam 1 kita mencoba untuk melakukan evakuasi dengan sistem dan jetrik, dan langsung kita melakukan penarikan dari atas. Setelah melakukan penarikan dari atas pada pukul 17.56, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dari kedalaman 350 meter. Setelah sampai di puncak, langsung dilakukan evakuasi menuju ke Posko Aju dan langsung diserahkan ke DVI. Tiba di Posko Aju pada pukul 20.24 dan setelah itu pada pukul 21.41 berangkat ke Rumah Sakit Bayangkara dengan estimasi perjalanan 2 jam atau tiba pada pukul 23 seperti itu. Pak, bisa dijelaskan itu paket itu maksudnya seperti apa sih Pak? Apa? Paket itu maksudnya seperti apa Ya, sih Pak? paket itu temuan kami karena yang bisa menentukan bahwa itu adalah korban adalah tim dokter atau DVI. Total paket yang sudah tiba di Posko Aju ini berapa sih Pak? Sampai saat ini 3. Ya.
dan 2-nya sudah dinyatakan sebagai korban dan kami masih menunggu dari informasi dari DPI. Untuk korban yang masih ada di puncak itu seperti apa Ya, nantinya? ada 5. Ya. Tadi kita mau mencoba cuma jika kita memaksakan untuk mengevakuasi ini malam membahayakan buat tim SAR gabungan karena pada waktu kita melakukan setrik itu banyak batu-batu lepas yang di atas bisa tergulir ke bawah dan mengakibatkan teman-teman di bawah. Maksudnya kita di sini berbicara safety lah. Berarti sudah di puncak semua sekarang Pak? 5 jenazah yang lain? 5 itu masih di lereng. Masih di lereng. Akan besok insya Allah tim SAR gabungan akan melakukan pagi upaya untuk pagi ini akan juga melakukan evakuasi. Opsinya seperti apa Pak? Untuk evakuasi besok seperti apa opsinya? Mungkin kita akan menambah sistem dengan beberapa jalur untuk mempercepat karena melihat dari kondisi cuaca tadi sudah komunikasi dengan BMKG. Alhamdulillah besok mungkin mudah-mudahan sesuai dengan prediksi tidak ada perubahan berawan. Tadi helikopter sempat bolak-balik Bapak, Iya, tapi kabarnya untuk evakuasi jenazah tapi tidak jadi. Iya, itu tadi upaya pertama yang kata opsi pertama tim dari Kopasga dan TNI AD sudah membuat helipad dan tanda dicoba dengan kerakal dan cuma faktor cuaca maka kembali di Jika cuaca memang buruk Pak, ada kemungkinan seperti ini nantinya evakuasinya ke Aju gitu ya? Iya, tetap kami melakukan evakuasi, cuma mungkin besok kami akan TNI AD dan Kopasga 3 sudah membuat helipad, di lapangan ini dan ditargetkan untuk dievakuasi lewat udara, dari sini ke Rumah Sakit Bayangkara. Berarti malam ini berapa disiapkan untuk? Saat ini ada 3 helikopter, itu ada dari Basarnas dan juga ada dari TNI AU dan juga ada dari Polri. Berapa yang masih bermalam Pak di atas? Untuk saat ini 14 orang bermalam dengan korban atau paket yang sekarang ini ada 5 bermalam di sana. Situ untuk tetap menjaga karena namanya begitu ada binatang buas dan sebagainya, kita pastikan seluruhnya aman. Itu dari Basarnas saja tuh gabungan? Itu tim gabungan ada dari TNI, ada dari pemadam, ada dari Potensi, dari Vale, Tonas, semuanya banyak lah di sana untuk teman-teman. Oke. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.